Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dwi Marlita Sari, NBI 1111800-132. Di sini saya dan teman saya, Maria Frisinta Sam, akan mempresentasikan tentang langkah-langkah advokasi kebijakan. Langkah-langkah yang diperlukan dalam advokasi kebijakan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membentuk lingkaran inti. Lingkaran inti sendiri yaitu kumpulan orang atau organisasi yang menjadi penggagas, pemprakarsa, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi lingkar inti sendiri merupakan perancang strategis sekaligus pemegang tongkat komando utama selama proses advokasi berlangsung. Langkah yang kedua yaitu memilih isu strategis. Lingkar inti bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasikan. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis, yaitu yang pertama ada faktor aktualitas, yang kedua ada kepentingan dan mendesak, yaitu tuntutan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani. Yang ketiga ada isu tersebut harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, isu tersebut berdampak positif pada perubahan kebijakan-kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Dan yang kelima yaitu sesuai dengan visi dan agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti yang dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu merancang sasaran dan strategi. Perumusan sasaran suatu kegiatan atau program harus tetap mengacu pada tujuan dari advokasi, yakni suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan sasaran advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi itu sendiri. Misalnya, kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Langkah yang keempat yaitu mengolah data dan mengemas informasi. Hasil dari riset atau proses pengumpulan data perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama jika digunakan untuk keperluan melalui pejabat pemerintah tentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda jika digunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensial atau juga digunakan untuk keperluan kampanye pembentukan pendapat umum. Kemudian langkah yang kelima yaitu menggalang sekutu dan pendukung. Penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok atau organisasi yang memiliki sumber daya, yaitu keahlian, akses, pengaruh, informasi, prasarana, dan sarana juga dana, yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung mendukung dengan mengambil peran atau menjalankan suatu usaha atau fungsi tertentu dalam keseluruhan rangkaian kegiatan terpadu. Adapun mereka yang tidak terlibat secara langsung, seperti contoh sekedar membantu penyediaan sarana dan logistik yang dibutuhkan dapat dikatakan sebagai satuan pendukung atau supporting unit. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Maria Frisinta Sam. Perkenalkan, saya Maria Frisinta Sam, NBI 1111800-107. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tentang langkah-langkah advokasi kebijakan. Yang ketujuh, mengajukan rancangan tanding. Bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang kedelapan, mempengaruhi pembuat kebijakan. Tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik, yaitu politisi dan aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam tahap-tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan lobby, negosiasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kesembilan, membentuk pendapat umum. Jalur ketiga dalam proses sosialisasi dan mobilisasi adalah proses sosialisasi dan mobilisasi. Pada jalur ini, proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boikot, pengorganisasian basis, dan pendidikan politik.
Yang ke-10, membuat basis gerakan. Proses advokasi ini membutuhkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi seperti pengorganisasian rakyat, pendidikan politik, dan penyadaran sebagai bagian penting dari proses-proses sosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan tekanan sosial dan politik ke arah terjadinya perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas. Yang terakhir, memantau dan menilai program. Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting dalam kaitannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.